Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Iketut Sunarwijaya SEMSI dan juga teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Orlandari, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Niketut Irita Dewi, nomor absen 13. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, yaitu merupakan sebuah sistem yang terdiri atas beragam formulir, catatan, serta laporan yang disusun untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan bagi perusahaan. Dan secara umum, tujuan SIA adalah untuk memproses data akuntansi dan keuangan, serta menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis oleh para pihak yang berkepentingan. Dan idealnya, yaitu sebuah sistem informasi akuntansi perlu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu aman, yang artinya akses ke dalam SIA atau sistem informasi akuntansi beserta datanya hanya dibatasi bagi pihak-pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu rahasia, di mana informasi-informasi penting di dalamnya terlindungi untuk menghindari resiko kebocoran dan pengungkapan informasi yang ilegal. Yang ketiga yaitu privasi, di mana artinya seluruh proses pengumpulan, penggunaan, serta pengungkapan informasi pribadi atau privat mengenai pelanggan dilakukan dengan tepat. Dan yang keempat yaitu integritas, pemrosesan, di mana data diproses secara akurat, lengkap, dan tepat, serta dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Yang kelima yaitu ketersediaan, di mana sistem tersedia guna memenuhi kebutuhan kontrak maupun operasional. Dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, yaitu untuk mengumpulkan seluruh data aktivitas bisnis dan kemudian menyimpan data-data tadi dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk mengambil data sesuai kebutuhan dari beragam sumber dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan. Yang ketiga, untuk membuat dan mencatat data transaksi secara akurat ke dalam jurnal-jurnal pencatatan yang dibutuhkan di dalam siklus akuntansi perusahaan berdasarkan tanggal dan urutan terjadinya transaksi atau secara kronologis. Yang keempat, untuk mengolah data yang masuk agar dapat menjadi informasi keuangan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun pihak-pihak terkait selaku pemangku kepentingan, contohnya seperti investor dan pemerintah. Yang kelima, untuk dipergunakan sebagai sistem pengendali keuangan yang dapat mencegah atau meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan. Komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang-orang yang menjalankan sistem dan melakukan berbagai fungsi. Yang kedua, serangkaian prosedur manual ataupun otomatis yang terlibat dalam proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data mengenai kegiatan perusahaan. Yang ketiga, data mengenai proses bisnis perusahaan. Yang keempat yaitu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data perusahaan, infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan yakni seperti komputer, peralatan komunikasi, maupun peralatan pendukung lainnya. Manfaat sistem informasi akuntansi atau SIA, yang pertama yaitu akurasi informasi keuangan, yaitu dapat membantu perusahaan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat dan terpercaya. Yang kedua, efisiensi, di mana SIA yaitu dapat membantu perusahaan untuk mengelola informasi keuangan dengan lebih efisien. Yang ketiga, transparansi, di mana SIA yaitu dapat membantu perusahaan untuk memperoleh transparansi dalam operasi bisnisnya. Dan yang keempat, yaitu pemantauan, di mana sistem informasi akuntansi yaitu dapat membantu perusahaan untuk memantau kinerja keuangan dan operasionalnya. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan, di mana SIA yaitu dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Kendala umum dalam penerapan sistem informasi akuntansi, yang pertama yaitu membutuhkan waktu lebih lama untuk adaptasi. Yang kedua, tidak tersedianya accounting software dan piranti komputer. Dan yang ketiga yaitu hasil informasi yang kurang lengkap, yang tentunya akan menjadi kendala yang seringkali terjadi dalam penerapan SIA. Adapun yaitu elemen SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM, yang kedua prosedur akuntansi, yang ketiga formulir data, pengkodean dan basis data, dan yang keempat yaitu software dan hardware akuntansi. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi yaitu merupakan sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan atau informasi akuntansi dalam kurun waktu tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk jenis siklus akuntansi. Yang pertama itu ada siklus akuntansi perusahaan jasa, dan yang kedua yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang.
Untuk tahapan siklus akuntansi, yaitu yang pertama ada identifikasi transaksi, yang kedua ada menganalisis transaksi, yang ketiga pencatatan transaksi dalam jurnal, yang keempat membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar, yang kelima menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yang keenam membuat neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan, ketujuh menyusun jurnal penutup, kedelapan menyusun neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir yaitu untuk membuat jurnal kembali. Neraca lanjur adalah sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk mempermudah kehendak membuat laporan keuangan. Neraca lanjur memiliki 5 bagian pokok, yaitu yang pertama neraca saldo, yang kedua neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah penutup, yang keempat laporan perhitungan laba rugi, yang terakhir adalah neraca. Manfaat dari neraca lanjur yaitu yang pertama sebagai referensi dalam pembukuan ayat jurnal penutup, yang kedua sebagai referensi dalam memeriksa data atau akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, menggolongkan, meringkas, dan mengevaluasi pencatatan transaksi. Yang keempat, sebagai petunjuk bahwa prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sudah dilaksanakan. Yang kelima, mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Fungsi dan tujuan neraca lanjur. Yang pertama, meringkas data keuangan, yang kedua, mengevaluasi terhadap transaksi keuangan, yang ketiga, membantu dalam penyusunan laporan keuangan, yang keempat, meminimalisir kesalahan. Jenis-jenis neraca lanjur. Yang pertama, neraca lanjur umum, yang kedua, neraca lanjur terperinci, yang ketiga, neraca lanjur audit, yang keempat, neraca lanjur 12 kolom atau 6 kolom berganda. Metode pengerjaan hal ini akan menjadi sarana mempermudah dan juga mempercepat untuk membuat beberapa laporan lainnya yang terkait, di mana biasanya dikerjakan ketika yang pertama dikerjakan bersamaan dengan aktivitas siklus akuntansi periode akhir, yang kedua dikerjakan setelah aktivitas pencatatan atau jurnal penyesuaian, penutup, dan pembalik, namun dilakukan sebelum penyusun laporan keuangan. Yang ketiga, dikerjakan setelah laporan keuangan tersusun. Cara membuat atau menyusun neraca lanjur. Yang ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat atau menyusun neraca lanjur perusahaan dagang ataupun jasa, yaitu yang pertama, menyiapkan format yang berisi jumlah kolom yang sesuai, yaitu kolom number dan nama akun, kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom neraca, dan kolom laba rugi. Yang kedua, melakukan input nomor dan nama akun. Yang ketiga, memasukkan ayat jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang terakhir adalah mengisi kolom neraca dan laba rugi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami memohon maaf dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.